Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat karunia yang diberikannya kepada kita setiap saat, yang tidak henti-hentinya. Sampai pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga dengan kesehatan yang diberikan Allah itu, kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita. Kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sarapan rohani pagi pada hari ini, Selasa 28 Juli 2020, tausiah yang ingin saya sampaikan adalah ceramah terakhir dari Rasulullah yang sangat mengerikan dan menakutkan. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ceramahnya yang panjang itu antara lain Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membeli sesuatu untuk tujuan khianat kepada seseorang, dan dia tahu persis bahwa itu adalah suatu perbuatan khianat, maka dia menjadi sama dengan orang yang berkhianat dalam hal dosanya. Artinya, seseorang yang melakukan sesuatu, yang membeli sesuatu untuk tujuan khianat, dan orang yang melakukan perbuatan itu, maka sama dengan seseorang yang melakukan perbuatan khianat. Yang kedua, pesan Rasulullah dalam bahagian ceramahnya itu, barang siapa yang membawa atau menuntun seseorang, laki-laki atau suami dan perempuan istrinya, kepada yang haram, maka Allah akan mengharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Karena memang tempat kembali di sana itu kalau bukan surga ya neraka. Karena itu neraka menjadi tempat kembali yang sangat buruk, yang paling buruk. Yang berikutnya pesan Rasulullah, peringatan Rasulullah SAW. Barang siapa yang menipu, yang melakukan kecurangan, yang melakukan perbuatan pengkhianatan, memperdaya saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencabut rezekinya darinya. Ketika Allah memberikan rezeki kepadanya, Allah mencabut rezekinya itu dari yang bersangkutan. Dan Allah merusak kehidupannya. Kemudian Allah menyerahkan semua urusannya kepada dirinya. Para pendengar, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Rasulullah yang berikutnya adalah, barang siapa yang membeli barang curian, tukang menadah, sedang dia tahu bahwa barang itu adalah barang curian. Jadi dia tahu barang itu barang curian, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan dosa pencurinya. Jadi dosa pembeli barang curian sama dengan dosa orang yang melakukan pencurian barang tersebut.
Kemudian yang berikutnya adalah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencelakai, yang melakukan perbuatan yang membahayakan seorang muslim, maka dia bukanlah dari golongan kami, kata Rasulullah, dan kami pun bukan dari golongan dia. Ini ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa kepada seseorang yang melakukan kezoliman terhadap orang lain. Maka orang yang seperti itu, kata Rasulullah, maka dia bukanlah golongan kami, kata Rasulullah. Bahkan ini berarti bahwa dia bukanlah umatku yang sesungguhnya, kata Rasulullah SAW. Dari pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ceramahnya itu dapat ditegaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa yang membeli sesuatu untuk tujuan khianat, bukan untuk tujuan maslahat, dan dia pun tahu bahwa itu adalah perbuatan khianat, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan pengkhianatan itu. Penegasan yang kedua adalah, barang siapa yang membawa menuntun laki-laki atau suami dan perempuan istrinya kepada yang haram. Jadi orang yang menunjukkan suami istri kepada yang haram, lalu suami istri itu melakukannya, maka Allah akan mengharamkan kepada orang yang mengajak itu surga baginya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan surga, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penegasan Rasulullah, neraka adalah tempat kembali yang paling buruk. Penegasan yang ketiga adalah, barang siapa yang menipu, yang melakukan perbuatan curang, yang mengkhianati, memperdaya saudaranya sesama muslim, akan dicabut oleh Allah semua rezeki yang diberikan kepadanya. Allah tidak akan memberikan lagi rezeki kepadanya kalau ada orang yang seperti ini. Yang keempat, barang siapa yang menadah barang curian, dia membeli barang curian, dan dia tahu persis bahwa barang itu adalah barang curian, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan pencurinya. Jadi orang yang membeli barang curian itu sama dengan dia melakukan pencurian. Yang kelima, barang siapa yang mencelakai, melukai, menzolimi seseorang, dan itu kezolimannya membahayakan orang lain, maka dia bukanlah dari umatku, kata Nabi, dan aku bukanlah dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan. Perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada perbuatan-perbuatan buruk. Dan semua perbuatan-perbuatan seperti itu akan mendorong dan mengantar kita untuk masuk ke dalam neraka yang disiapkan oleh Allah untuk mereka. Karena itu penegasan-penegasan Rasulullah dalam ceramahnya itu sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan buruk itu. Kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang melahirkan dosa itu. Dengan sambil berdoa pula bahwa semoga Allah memberikan kita petunjuk, memberikan kita taufik, sehingga kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk itu. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang saya sampaikan pada hari ini,
Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan semoga ini menjadi sarapan rohani untuk pagi hari ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.